Oke, selamat pagi. Kita kembali lagi berjumpa dalam pelajaran biologi tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke, ini dia. Nama saya Runiat Sinaga ya. Oke, ini kita lewati. Ini adalah berupa indikatornya atau tujuan pembelajarannya. Oke, reproduksi. Setiap makhluk hidup kita tahu memiliki ciri-ciri bereproduksi atau berkembang biak. Ya, mengapa harus berkembang biak? Ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya mengapa harus berkembang biak, tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaan jenisnya supaya tetap lestari, supaya tidak punah. Oke, demikian juga manusia. Ya, proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi ada dua, laki-laki dan perempuan. Ya, walaupun keduanya sistem reproduksinya berlainan, tetapi saling membutuhkan. Tidak bisa kerja sendiri untuk menghasilkan keturunan, harus bekerja sama, itu maksudnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke alat-alat reproduksi pada pria. Ya, ada 4 bagian besar. Oke, yang pertama, ya ada sepasang testis nanti yang menggantung 2 di bawah itu pada pria. Ya, ada saluran-saluran kelamin, ada kelenjar-kelenjar kelamin, baru ada penis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah testis. Testis, yang mana testis ini? Ya, yang dilindungi oleh skrotum atau buah pelir. Di dalamnya ada testis. Ini merupakan kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Jadi bisa dibilang ini adalah mesin pencetak sperma. Oke. Yang kedua, ada saluran kelamin. Yang pertama, saluran pasa eperentia. Setelah nanti sperma dibentuk di testis, maka akan ditampung sementara oleh pasa eperentia. Kemudian nanti spermanya akan diabsorpsi oleh epididymis. Yang mana epididymis nih? Di sini nanti sperma akan bertahan kurang lebih 3 minggu untuk pematangan sperma, ya, untuk pematangan sperma atau pendewasaan sperma. Ya. Nah, setelah itu nanti sperma yang sudah matang akan dikirim ke kantong sperma, ya, ke ini kantong sperma. Sini nanti saluran yang panjang ini namanya vas deferens. Vas deferens, ya, di mana di bagian ujungnya ada di sini terdapat saluran ejakulasi atau namanya ejaculatory duct. Terus ya, oke. Baru nanti setelah spermanya sampai di sini akan dikirim ke yang namanya uretra. Ini dia. Uretra ini untuk dikeluarkan. Ya, jadi uretra juga selain berfungsi mengeluarkan sperma, dia juga berfungsi menghasilkan urin dari sini nih, dari kantong urin. Ya. Jadi satu saluran 2 fungsi ya. Oke. Nah, baru yang ketiga, bagian ketiga adalah kelenjar-kelenjar. Yang pertama ada kelenjar vesikula seminal nih, vesikula seminal ya. Ini merupakan kantong semen di mana cairan mani pada pria ya akan diproduksi di sini. Di mana cairan mani itu mengandung fruktosa, ini kelompok karbohidrat, ada asam askorbat dan asam amino protein. Untuk apa ini? Ini sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum nanti dikeluarkan dari uretra untuk membuahi ovum ya, di tempat hidup sperma. Oke. Baru ada semen. Semen atau cairan semen atau sering kita dengar mungkin cairan mani. Cairan ini terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar tadi. Bisa dikatakan tempat hidupnya sperma ya. Oke, saluran kelenjar berikutnya adalah kelenjar prostat. Ya, kelenjar prostat ini dia. Ini kelenjar prostat di bawah tadi ductus ejaculatory ini menghasilkan cairan berwarna putih susu. Ya, supaya membersihkan saluran uretra sebelum dikeluarkan sperma. Ya, nih. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran pasa eperentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat beraktif dan sperma tidak mati ketika terjadi pembuahan. Oke. Yang kelenjar berikutnya adalah kelenjar Kooperi atau bulburetralis, secara pelicin. Secara pelicin. Supaya apa? Nanti supaya sperma itu bisa bergerak bebas untuk menuju ke ovum pembuahannya. Oke, baru ada alat kelamin luar namanya penis nih. Penis berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita atau sering dikatakan sebagai alat kopulasi atau senggama ya. Itu namanya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk nih, sistem reproduksi laki-laki katanya berhubungan erat dengan sistem ekskresi urinaria. Uri itu kencing. Kenapa? Karena tadi uretra itu satu saluran dengan sperma, ya.
Oke, testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari katanya, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jadi tidak ada berhenti-berhentinya, ya. Asal juga orangnya sehat, ya. Jika tidak dikeluarkan, boleh. Dikeluarkan, boleh. Kemana pikirnya? Selesai sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh, ya. Oke, kita lanjut. Alat-alat reproduksi pada wanita. Nah, sekarang pada wanita. Kalau tadi pada pria, sekarang pada wanita, ya. Ada berupa sepasang ovarium, ada oviduct atau tuba fallopi, ada uterus, ada vagina, ada organ kelamin luar. Ya. Oke, kita lihat. Ya. Ada sepasang ovarium, ini dia nih, kiri kanan. Ini kan sebagai gambarnya. Yang mana itu ini ovarium, kantong sperma ya. Nah, kita bahas satu-satu. Oke, ovarium atau indung telur, kelenjar kelamin produksi ovum dan mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Yang ini dia. Ini nah ini ada dua, kiri dan kanan. Terus ada oviduct tuba fallopi atau saluran telur, ya, nih. Ini dia. Tugasnya nanti adalah menyalurkan sel telur ke uterus, ke rahim dengan gerak peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Jadi nanti setelah ada telur diproduksi di indung telur, dikirim dia sampai ke uterus gitu ya. Oke, uterus atau rahim. Tempat berkembangnya embrio. Seandainya nanti ada sperma datang di sini, terjadi pembuahan di tuba fallopi, nanti akan kembali tertanam di rahim. Di sinilah tempat terkembangnya embrio sampai menjadi individu baru, menjadi manusia baru. Ya? Oke, selama kehamilan, volume uterus katanya mampu mengembang hingga 500 kali. Nah, makanya bisa besar perutnya, ya kan? Nah, lanjut. Nah, kita lanjut vagina. Vagina ini adalah tempat penis pada saat kopulasi atau senggama atau ya terjadinya hubungan seksual dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Yang mana nih vagina? Ini dia. Ya. Nah, ini leher rahim, ini vagina. Ya, ini tadi rahim, tuba fallopi dan ovarium. Oke. Alat kelamin luarnya ada namanya klitoris atau cleavage, struktur yang sama dengan penis. Mana ini? Ya, di bagian luar gambarnya di sini ya. Baru ada vulva, terdapat selagum mayor, bibir besar dan bibir nih, bibir besar, ada ya vulva, ada bibir kecil. Oke, ada lubang saluran kencing. Nah, ada lubang vagina bagian terluar dari vagina, ada fundus bagian lipatan paha. Jadi bisa kita lihat di gambar sini tadi ya. Kita kembali ke gambar tadi ya. Ini dia, ya. Ini tadi vagina, lubang vagina. Ini labia mayor, ya tadi. Ini ada ini klitoris. Ini rahim, ini apa namanya vesika urinaria, kantong urin, ini ovarium. Nah, ini bisa kau amati nanti ya, nah ya. Kita lanjut. Itu alat-alat reproduksi pada wanita. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita.